nggak ya untuk memerankan karakter yang sangat ikonik ini gitu. Apakah nanti saat tayang gitu bisa sesuai sama ekspektasi dari teman-teman semua yang udah pernah nonton ataupun yang baru nonton gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bintang Update, tabloid bintang.com. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Wih, tamu spesial banget ini mah. Kita kedatangan bintang-bintang dan cast dari catatan Si Boy Ribut. Hai. Halo semuanya. Halo. Keren kan? Dia film catatan Si Boy Ribut ini bakal tayang di studio di bioskop Indonesia itu 17 Agustus pas Hari Kemerdekaan Indonesia. Betul. Nah, kedatangan mereka ini ingin menceritakan, mengulas ya paling nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu spoiler, tapi bikin penasaran kalian. Coba kita tanya atu-atu yuk soal keseruan mereka syuting, terus apa chemistry-nya mereka, terus apa sih menariknya dari catatan Si Boy? Kita mulai mungkin dari si Angga kali ya, sebagai Si Boy. Ya, halo, gue Angga sebagai Boy di film catatan Si Boy. Menurut gue ini film yang sangat menyenangkan, fun banget selama proses syuting, bahkan sampai sekarang udah mulai promo-promo saat ini sama teman-teman pemain yang lainnya. Dan kita udah ngelakuin syuting di tahun lalu, di tahun 2022 bersama setahun lalu ya. Ya, Mas Hanung sebagai direkturnya, dan dengan persiapan yang cukup matang sih buat aku pribadi ya. Selama hampir 1 bulan juga readingnya, terus selanjutnya ada masa produksinya, dan aku ngerasa production value-nya sangat-sangat besar dan baik, dan itu yang membuat aku jadi selama di lokasi itu wah, jadi beneran ngerasain gimana kaum jet set tinggal dan hidup. Oh, tajir belintir ya? Bener banget. Karena biasa kayak naik pesawat jet tuh kayak udah hal yang biasa, tapi ya udah tetap down to earth aja. Keren tuh. Mas Go, coba cerita Mas Go. Kalau aku di sini di catatan Si Boy, di film catatan Si Boy itu aku berperan sebagai Jeffrey. Bisa dibilang Jeffrey ini karakter antagonisnya, jadi lawannya Si Boy, karena kita memperebutkan cewek yang sama, Vera, yang diperanin oleh Alisa Dagis. Dan kayak yang Angga bilang, kita preparation buat film ini panjang banget, dan sebelum kita masuk project film ini pun MD udah nyoba ngegarap film ini beberapa tahun. Kalau nggak salah mereka udah nyoba dapetin cast yang cocok, cerita yang maksudnya script writing yang bagus, dan nanti kelihatan banget. Kita udah nonton trailernya, kita belum nonton full filmnya, tapi aku udah nggak sabar buat nonton nanti tanggal 17 Agustus. Dari trailernya tuh keren sih, aksi Boy yang kebut-kebutan sama si Jeffrey. Ya. Wah, cuman ada satu yang spesial itu Alma. Dia pemeran Emon, guys. Emon dengan gayanya, dengan bahasanya yang cucok banget dah pokoknya. Di sini gua lihatnya sih belum terlalu ketara ya. Di trailer tuh belum terlalu dimunculkan sih emang. Cuman adalah sisi-sisi Emon banget. Alma, coba cerita dong. Sempet ada kabar lu tuh suddenly dead dipilihnya. Iya, jadi sebenarnya waktu itu kan udah ada pemilihan, waktu itu sempat ikut casting, emang ditawarin ikut casting. Terus katanya bulan depan mau dikabarin, tapi aku belum dikabarin. Jadi katanya kalau mamanya diterima, berarti kita bakalan ngabarin bulan berikutnya gitu habis casting. Terus udah nggak ada lagi gitu. Pas dengar tuh mereka udah reading, jadi aku mikir ini nggak dapet hopeless ya gitu. Maksudnya ya udahlah, ini kan udah pengalaman lah ikut casting gitu kan buat catatan Si Boy gitu. Terus tapi tiba-tiba aku dapat call lagi, mau Mas Hanung seorang direkturnya, sutradaranya pengen nge-recasting aku lagi. Jadi akhirnya aku di-recasting lagi. Pada besoknya ditelepon, malamnya ditelepon, besoknya udah harus datang gitu. Jadi kayak ya udah, terus sorenya habis selesai casting, sorenya dibilang oke, kita mau kamu sebagai Emon. Gitu. langsung sakit jantung gitu. Soalnya kayak terus udah gitu aku bilang, ini mereka udah pada reading udah berapa lama? Udah sebulan ya? Iya, mau sebulan. 1,5 bulan gitu. Nah, sedangkan masih ada lagi
masih ada seminggu lagi gitu. Cuma seminggu ya? Dua minggu kali ya? minggu lagi, masih ada 2 minggu Waktu lagi reading ya? untuk reading. Jadi kayak, jadi aku harus cuma reading 2 minggu. Sebentar nih, yang lain gitu. udah sebulan jalan gitu ya. Nah itu challenging banget soalnya kayak ada yang jadi Ina, Rebecca Clover tuh sempet wah man ini challenging banget loh, pressure banget loh soalnya kan dulu diperankan Emon itu dulu Didi diperankan Petet. sama Mas almarhum Didi Petet kan gitu, maksudnya dia tuh legend, terus aktingnya nggak usah dipertanyakan lagi lah, dia tuh masih bagus gitu. Nah aku tuh sempet kayak sempet sakit tuh gue. Terus sakit. Ini feature pertama lo berarti kan? Ya ini film pertama gue. Sebenarnya gue ada film di YouTube gitu sih, kayak film pendek gitu, horor. Film Tapi bioskop pertama. Layar bukan. lebar pertama. Oh kalau layar, Sekarang. iya kalau layar lebar sekarang yang pertama gitu. Alma. Jadi aku bersyukur juga, tapi juga kayak nggak boleh menyia-nyiakan kepercayaan orang-orang karena aku udah dipilih sebagai Emon gitu sih. Jadi I do my best aja gitu. Itu emang Alman kan udah kenal nih, selebgram udah pasti tahu dong di dunia medsos tuh pada tahu dia gimana dengan gaya-gayanya. Akhirnya untuk menyaksikan aktingnya tonton nih catatan si Boy. Betul. Nah, Angga Ya, sebagai Boy kan Boy itu dulu catatan si Boy yang gue tahu ya di tahun 80-an itu dia legend and it was IP yang bagus. iya. Lalu ketika saat pertama ditawarin itu apa yang lu rasain? Apa ketika catatan si Boy apa lo riset dulu catatan si Boy apa sih? Apa lo udah tahu? Lo bayangkan lo, wah gue tahu nih gitu. Iya. Oh keren. Kalau pas pertama kali pastinya tahu, semua orang kayaknya udah tahu siapa itu Boy dan catatan si Boy karena selegend itu untuk perfilman Indonesia dan masyarakat luas. Dan pertama kali pas dikabarin itu beneran jantungan sih. Karena Sama. nggak kebayang kalau ternyata itu bisa di remake sebenarnya, karena menurut aku itu udah jadi film yang sangat legend banget dan ikonik banget dan sangat sulit pastinya untuk bisa di remake ulang dan membuat kayak penontonnya yang pernah menyaksikan dulu tuh bisa tetap bernostalgia dengan versi terbaru ini gitu. Jadi buat aku pribadi awalnya lumayan cukup lama sih mikirnya kira-kira bisa nggak ya untuk memerankan karakter yang sangat ikonik ini gitu. Apakah nanti saat tayang itu bisa sesuai sama ekspektasi dari teman-teman semua yang udah pernah nonton ataupun yang baru nonton gitu. Tapi setelah aku melihat siapa direkturnya, bagaimana productionnya, terus siapa aja yang terlibat dalam film tersebut, dan itu yang membuat aku jadi percaya diri untuk ngelakuin. Lihat dari latar belakang Iya. produksinya profesional banget kan. Betul. Vasco kan Jeffrey. Gua aja waktu nanya si saudara, lu Mas Hanung merepresentasikan dari tahun 80 ke sekarang tuh sulit nggak? Dia bilang sulit. Nah Vasco kan jadi istilahnya antagonis yang bad boy ya? Ya bad boy dari itu. Nah lu mengimplementasikan adegan lu tuh saat jadi bad boy tuh balik ke 80 gaya-gaya mereka yang pakai jaket kulit dan macam-macam atau yang preman. Intimidasi banget gak sih? Itu gimana? Jadi ada beberapa kayak misalnya untuk kita ngeribut sebuah film yang awalnya tayang di tahun 87 pastinya kan susah buat semuanya. Tapi mungkin pastinya ada beberapa unsur yang kita ambil dari film sebelumnya, tapi ada juga yang kita kembangin sendiri. Jadi maksudnya personality-nya Jeffrey pasti aku ambil dari film yang pertama yang rilis tahun 87, tapi ada beberapa hal yang lain yang aku kembangin sendiri gitu. Tapi emang tidak menghadirkan Jeffrey yang dulu, Jeffrey sekarang baru gitu ya? Iya. Kalau Alma, jadi Emon kan tadi udah dibilang, Didi Petet, sampai sih yang nggak kenal. Yang Didi Petet bisa jadi seorang preman, tiba-tiba jadi kemayu. Nah itu pasti kepikiran dong, beban harus lebih baik atau gua di sini sebagai Emon yang benar-benar kemayu yang bisa menampilkan ya Emon banget gitu. Jadi sebenarnya aku tuh sempat nonton lagi kayak gimana sih Emon gitu kan. Sebenarnya Emon itu tuh juga anaknya yang bouncy personality banget gitu, yang personality-nya yang cowokan lah ya gitu. Nah itu aku adaptasi dari pas nonton itu lagi, aku adaptasi ini karakternya si Emon kayak gini-gini. Tapi kan karena kita filmnya di tahun 2023 berarti kan harus ada sesuatu yang baru yang bisa harus kita suguhin gitu ke penonton gitu. Jadi aku sempat belajar, maksudnya sempat diskusi juga ke Mas Hanung, ke acting coachnya juga, apa nih yang harus aku gali, apa nih yang harus aku
dikembangkan biar Emon ini nggak kayak yang tahun 80-an, tapi mungkin Emon yang seperti Emon di tahun 80-an, tapi mempunyai vibe atau mempunyai personality yang ke anak muda-muda zaman sekarang gitu sih. Pokoknya lebih ke milenial yang yang bisa diterima ke penonton remaja sekarang gitu. Oke, bener sih. Nah, ini kan proses syuting setahun lalu, terus sekarang akhirnya ditayangin tanggal 17 Agustus. Saat syuting, kalian kan juga, apalagi saya nggak tahu di luar syuting apakah kalian sudah berteman. Nah, jaga chemistry kalian tuh gimana? Apakah sama-sama Emon sama Boy kan deket banget. Saya nggak ada kendi, sama CS Boy, Andi nggak ada. Sama Jeffrey kan juga harus musuhan. Nah, itu gimana di lokasi syuting? Apa ada harus yang dibuat untuk chemistry, kita harus nongkrong bareng atau nonton bareng gitu? Ada tahu. Iya sih. Kalau sama Jeffrey nggak ada kan emang. Sama Jeffrey ya, nggak ada lagi. Ada coba gambarkan emang. Beda dunia sendiri kan. Apa kalian bikin kultur baru gitu? Kita ngapain yuk gitu? Sebenarnya yang kayak gitu tuh si Andi sih, yang jadi kendi gitu. Ayo dong mal yuk nongkrong gitu, ada dia. Kalau situ kayak kita pernah nongkrong habis syuting gitu kan. Terus kan kita tuh ada hampir setiap hari lah syuting ya, habis udah selesai pamit kita pulang cepet ya yaudah yuk kita nongkrong untuk building chemistry. Masalahnya aku juga sama Angga kan baru juga gitu loh, sama Andi juga, Michael juga baru, jadi kayak ya kita mencoba untuk saling kenal aja, sama saling diskusi sih, kayak nanti gue kayak gini ya, lu kayak gini, kayak gitu sih. Jadi biar tahu apa yang gue lakukan di depan kamera sih gitu. Enggak, kan sama Alman nih. Yeah. Lo ngeliat Alman di lokasi syuting gimana? Apa dia jet lag kah gitu? Justru dia adalah pembawa keceriaan sih selama di lokasi. Jadi kalau misalnya si Emon ini nggak ada satu hari, lokasi jadi kayak aduh sepi ya. Gitu. Sunyi gitu langsung. Iya, jadi rasanya walaupun lu nggak ada, lu harus datang sebenarnya. Ya Allah, ngapain? Ada callingan gitu. Enggak, jadi waktu itu kayak pernah kita syuting di sekolah. Kayak itu syuting ke sekolah, pagi banget ngantuk. Biasanya kalau aku ngantuk itu, aku kan nggak minum kopi. Jadi itu aku mencoba untuk kayak gerak. Jadi aku ngidupin lagu Blackpink, terus aku naik dance sendiri gitu, Blackpink. Hiburan ya, hiburan. Iya, terus ini jam 5 pagi loh. Cara ngusir ngantuk tips dari Alman tuh. Iya, Blackpink. gerak. Nah, kan catatan si Boy itu juga kan ceritanya tuh romans ya. Iya. Ada. Ya nggak jauh lah, percintaan dan segitiga. Terus gimana? Kalau Angga kan sering tuh Apa? berperan. Cinta segitiga? Ya, bukan, maksudnya acting romance. Itu hal menurut penonton si Angga emang itu. Nah, sebagai bad boy-nya tuh Angga gimana? Bad boy. Kan di situ boy itu yang dulu ya identik dengan kebut-kebutan, berantem sama Boy. Tapi sebenarnya ngebut-ngebutan dan masalah wanita itu sebenarnya bukan berarti dia menjadi bad boy sih. Karena kalau kita dengar lagunya aja, Baik Hati dan Tidak Sombong. Itu lagunya catatan si Boy yang sekarang di remake sama Slang. Dan ya pastinya sebenarnya sebagai anak muda kayaknya masalah percintaan dan pergaulan anak muda itu kayaknya hal yang apa ya, mungkin harus dilalui lah sebagai anak muda gitu. Karena itu bumbu-bumbu yang membuat apa ya, kehidupan jadi lebih menarik ya, berwarna lah ya, dan lebih berwarna, dan itu yang terjadi sama Boy itu sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi Boy sendiri sebenarnya dia tidak terlalu mengharapkan ada kayak konflik cinta segitiga dan lain-lainnya gitu sebenarnya, karena dia nggak terlalu suka sama drama-drama yang ada juga sebenarnya. Realistis gitu ya istilahnya. Iya, itu pun sebenarnya yang terjadi sama kayak perkelahian ataupun apapun yang dia lakukan gitu, karena dia itu sebenarnya berkelahi itu sebenarnya untuk ngedefense diri, bukan untuk kayak show off kayak gue adalah orang yang hobi kelahi gitu. Enggak gitu juga. Dan itu yang menurut gue jadi suatu hal yang menurut gue bisa diteladanin juga sama orang-orang gitu. Walaupun meskipun kita kayak jago banget bela diri, kita kayak mungkin disukain sama banyak orang, tapi kita tetap harus ya down to earth, tetap harus ya udah gitu. Humble aja. Arogan gitu ya. Betul. Ya kayak lagunya dah, siapa tak kenal. Tapi kalau boleh aku tambahin, ini sebenarnya ceritanya nggak cuma cinta sih. Oke, pasti ada cinta, tapi ada persahabatan juga gitu loh. Apalagi Boy ini tuh aku pas reading pun juga dikasih tahu bahwa kalau mamanya Boy yang laki banget gitu, dia mau berteman sama Emon yang anak manja. Yang laki banget. Manja. Kenapa? Yang laki banget sama Emon yang laki banget juga ya. Enggak, maksudnya sama Emon yang kemayu juga, yang manja gitu. Dia mau berteman, nggak ada. Jadi emang di film ini mengajarkan tentang cinta juga, tentang kehidupan, tentang pertemanan juga sih gitu. Berteman tanpa pilih kasih. Betul.
sayangnya nggak ada artis cewek nih mau mintain komentar gimana gitu. Nanti kayaknya next ya. Iya. Nah, kan udah ada garis besar ya soal gimana catatan si Boy. Terus si Alma juga perannya kan pasti banyak juga yang menunggu-nunggu siapa yang jadi Emon, terus gimana dia nanti jadi Emon itu juga apa namanya bakalan daya tarik sendiri ya. Vasco. Ya. Di sini kan pasti ada punya geng-gengan juga kan. Sendiri. Jadi Harusnya kan ya. nah, geng-gengannya geng bayaran. Jadi ada scene ini keluar di trailer jadi nggak apa-apa untuk aku omongin. Jadi ada scene di mana geng aku keluar bareng mobil-mobil yang di basement itu ngeroyok si Boy gitu. Tapi aslinya juga mungkin karena sifat si Jeffrey yang sangat arogan dan sangat semuanya harus ngikutin dia karena personality dia yang kayak gitu, jadinya dia nggak punya banyak teman. Siapa sih yang mau temenan sama orang kayak gitu? Makanya harus baik hati, humble. Agak simple. Ini si Boy lu banget gak sih? Iya. Tahu lagi. Kalau dari ya mungkin personality-nya lumayan mirip sih. Tinggal kekayaannya aja. Bener. Jadi nanti Pak Manus mohon secara finansial. Mungkin pertanyaan juga dari netizen. Emang yang digambarkan si Boy ini sekaya apa sih? Banget. Kayak itulah. Kayak Banget. aku sendiri nggak pernah terbayangkan gitu sebagai seorang Liburan naik apa? naik private jet. Terus kayak dia ngadain party biasa aja itu jor-joran banget gitu. Waduh. Megah banget kayak ada Royal ya, Boy. royal banget. Tapi ya sebenarnya bukan itu sih. Jadi tapi di secara visualnya emang digambarkan dia tuh kekayaan benar-benar yang tidak pernah dideskripsikan di film-film lain gitu. Mungkin. Di film catatan si Boy yang asli juga lumayan kelihatan kalau si Boy itu kayaknya gak karuan juga sih. Soalnya kalau yang lumayan memorable tentang film catatan si Boy yang di awal itu kan dia keluar masuk rumahnya yang gate-nya Remote itu ya gede yang banget. ada entrance-nya sendiri. Iya juga sih. Dan itu ternyata fun fact-nya adalah si lokasi aslinya rumah si itu. Boy itu rumahnya di depan IKJ. Tahu nggak? Oh iya. Gaji Cikini sini. Cikini. Wow. Tapi kita tidak menggunakan itu lagi untuk di remake sekarang. Ada di salah satu perumahan di Puncak ya waktu itu. Iya, iya. Mention deh pokoknya. Royal ya Grande. Gue pingin sih tinggal situ. Iya. Besok deh. Oh iya Mas Boy, boleh Mas Boy. Oke, itu dulu bincang-bincang kita. Gaul. Bincang-bincang kita bersama cast catatan si Boy. Untuk lebih lengkap nantikan film catatan si Boy di bioskop tanggal 17 Agustus. Ada yang bisa disampaikan sama kalian? Pastinya harus tonton di bioskop, jangan Nonton nonton bajakan. yang bajakan, jangan rekam-rekam nanti pas tayang di bioskop, dan pastinya ajak semua orang buat nonton film catatan si Boy karena semua umur bisa nonton. Iya. Berarti masuk semua ya? Masuk. Komedi masuk, nggak ada cium-ciuman gitu ya? Ada dikit. Nanti kalau mamanya teman-teman di sini yang udah punya anak pas ada di Gini ya, gak boleh lihat ya nak. Alman, coba satu kata buat catatan si Boy. Satu kata. Satu kata. Satu kalimat ya, satu paragraf. Satu kata aja. Satu keren. Keren. Angga? Tar. Wah, Energetik. cakep. Oke, sampai sini dulu. Kita akan bertemu di bintang update berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.